Namun jangan membentuk bibir dengan sengaja dengan memajukannya. Kayak gini contohnya. Shwa. Karena ada beberapa guru yang mengajarkan seperti itu, dan itu bukan shin fasih yang dilafalkan oleh orang Arab. Ya, kita tidak pernah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. Akhwan wal akhwat, sahabat pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita berjumpa kembali di channel ini, tempat di mana kalian mempelajari bacaan Al-Quran dan mempelajari ilmu tajwid secara mendalam, serta belajar hingga memiliki bacaan Al-Quran yang fasih, layaknya bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita di makharijul huruf. Dan kita terakhir sudah membahas tentang huruf jim, huruf yang keluar dari bagian tengah lidah kita. Dan kali ini kita akan meneruskan pembahasan huruf yang keluar dari bagian tengah lidah. Yaitu huruf yang kedua yang keluar dari bagian tengah lidah kita adalah huruf shin. Apa aja yang akan kita pelajari dari huruf shin ini? Tentu yang pertama adalah makhrajnya. Detail tentang makhrajnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua tentang sifat-sifatnya. Bagaimana cara kita melafalkan huruf shin dengan fasih. Kemudian yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi saat kita menghafal huruf shin. Kemudian yang keempat, kita akan praktek. Praktek ini kita akan praktek dari huruf per huruf, kemudian praktek dalam kata-kata, kemudian yang terakhir praktek dalam potongan-potongan ayat suci Al-Quran. Oleh karena itu, simak terus videonya sampai habis agar teman-teman semua bisa mengikuti pembelajarannya dan juga bisa melatih serta praktek membaca huruf shin yang fasih, yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang pertama, kita mulai dari makhrajnya. Di mana letak makhraj huruf shin? Letak makhraj huruf shin seperti huruf jim, yaitu di bagian tengah lidah kita. Namun ada perbedaan, dan perbedaan ini harus benar-benar teman-teman perhatikan. Di mana letak perbedaannya? Kalau pada huruf jim kita menempelkan lidah, tapi kalau di huruf shin kita hanya perlu mendekatkan lidah ke langit-langit mulut yang sejajar. Jangan ditempelkan. Oke? Jangan ditempelkan. Inilah yang menjadi perbedaan antara jim dengan shin. Itu dikarenakan karena perbedaan sifat di antara keduanya. Oleh karena itu dalam riwayat Hafiz an Asim, kita tidak boleh mengidghamkan shin ke jim. Begitu juga dengan jim ke shin, karena perbedaan yang mencolok. Meskipun keduanya berasal dari satu makhraj, tapi kita tidak bisa mengidghamkan keduanya. Tapi agar teman-teman bisa lebih jelas memahami, silahkan lihat gambar berikut. Tapi di situ teman-teman bisa melihat dengan jelas bentuk lidah. Lidah yang terangkat merupakan bagian tengah lidah yang kita gunakan. Perhatikan dengan baik bahwasanya lidah tidak menempel ke langit-langit, hanya mendekat. Nah, kita dekatkan lidah ke arah langit-langit mulut yang sejajar. Kemudian kita hembuskan nafas yang kuat dan kita alirkan suaranya. Sha gitu ya. Sha, sha, sha. Dan hati-hati jangan tempelkan lidah. Karena kalau kita tempelkan, kita tidak bisa melafalkan huruf shin dengan benar. Atau sama sekali kita tidak bisa melafalkan huruf shin. Kalau ditempelkan jadinya seperti ini. Ya, suaranya mentok, suaranya tertahan oleh lidah. Dan sekarang kita bahas sifat-sifatnya. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh huruf shin? Sifat yang dimiliki huruf shin yang pertama ialah hams. Artinya saat kita melafalkan huruf shin harus terdengar ada suara nafas, ya. Ada aliran nafas yang terdengar, ya. Seperti ini. Shh, ya, bisa teman-teman dengar dengan jelas, apalagi jika teman-teman menggunakan headset atau earphone, teman-teman bisa mendengar dengan jelas suara nafas yang terhembus. Shh, shh, sha, shu, shi, ash, ya. Itu adalah hams. Kemudian sifat yang kedua ialah rokhwa, artinya suaranya mengalir. Alirkan suaranya. Dan sifat ini sangat mencolok jika dalam keadaan sukun. Tapi bukan berarti kita tidak melafalkannya saat berharokat. Bagaimana menerapkannya saat shin berharokat? Jadi pastikan suara huruf mengalir sebelum kita melafalkan harokatnya. Contoh shin berharokat fathah. Sha. Karena kita melafalkan fathah dengan membuka mulut, sebelum kita membuka mulut atau menjauhkan kedua rahang, pastikan ada suara shin yang mengalir. Sha. Sha. Jadi enggak sha. Sha. Kalau seperti itu, shinnya akan tidak terdengar dengan jelas. Jadi,
sha. Nah, kalau shin dhammah misalkan, sebelum kita memajukan kedua bibir, alirkan suaranya. Shu, shu, shu. Oke. Kemudian sifat yang ketiga ialah istifal. Maksudnya suara harus terdengar tipis, tidak boleh terdengar tebal seperti ini. Sho, sho, sho. Nah, hati-hati, ini sering terjadi kalau shin bersebelahan dengan huruf yang bersifat isti'la. Karena huruf yang bersifat isti'la kita baca tebal, maka biasanya sering terjadi penebalan pada huruf shin. Jadi sho, sho, sho. Seperti itu ya, hati-hati. Kemudian sifat yang keempat ialah infitah. Suara yang harus kita dorong keluar. Jangan sampai ada yang tertahan di bagian mulut kita. Sha, kita dorong keluar. Sha, sha, sha. Seperti itu. Dan sifat huruf shin yang terakhir ialah at-tafashi. Dan sifat tafashi hanya dimiliki oleh huruf shin dan tidak dimiliki oleh huruf yang lain. Apa arti dari sifat tafashi? Yaitu menyebarnya suara huruf mulai dari titik makhrajnya sehingga bertabrakan dengan gigi seri atas dan bawah. Dan itulah yang menyebabkan suara berisik ya dari huruf shin. Setelah kita lafalkan sh, nah kita menghembuskan suara huruf shin beserta nafas tentunya. Sh. Nah, suara itu saat kita tekan dari titik makhrajnya yang teman-teman tadi sudah lihat di gambar, itu akan bertabrakan dengan gigi dan itu akan menimbulkan suara gemuruh di mulut kita. Sh, ya. Sh, sh, seperti itu. Hati-hati untuk dapat melafalkan tafashi pada huruf shin dengan jelas, bukan menekan lidah dengan kuat. Kita tidak boleh menambah tekanan pada lidah. Yang harus kita lakukan adalah memperbanyak suplai udara. Kita tekan udara lebih banyak lagi. Kalau biasanya kita lafalkan seperti ini. Sha, 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 ya. Dorong lagi nafasnya. Keluarkan nafasnya lebih banyak. Sha, 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 shu, shu, ash, ash. Dan tentunya saat kita melafalkan huruf shin dengan fasih, akan ada sedikit efek di bibir kita, kedua bibir ya. Namun jangan membentuk bibir dengan sengaja dengan memajukannya. Kayak gini contohnya. Shwa, sh, sh. Karena ada beberapa guru yang mengajarkan seperti itu dan itu bukan shin fasih yang dilafalkan oleh orang Arab. Ya, kita tidak pernah melihat para a'immah atau para imam-imam sholat terlebih di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi memonyongkan saat melafalkan huruf shin. Misalkan minasya, sywa, sywa ya, tidak perlu sampai seperti itu. Itu keliru. Dan sekarang kesalahan yang umum terjadi saat kita melafalkan huruf shin. Kesalahan yang pertama adalah lemahnya suara pada huruf shin. Seperti ini suaranya. Sya, ishtarau, ishtarau, ishtarau. Kita lemah dalam mengeluarkan suara dan menekan udara saat kita melafalkan huruf shin. Dan itu juga karena lemahnya tumpuan kita pada titik makhrajnya. Jadi memang dekatkan lidah dengan baik, kemudian dorong suaranya beserta dengan udara yang kita keluarkan. Sya, ishtarau, ishtarau. Dan kesalahan yang kedua adalah membiarkan suaranya tertahan di mulut. Itu karena kita tidak menjauhkan sedikit antara dua rahang. Jadi pastikan teman-teman saat melafalkan huruf shin, jauhkan sedikit kedua rahang. Agar apa? Agar suara bisa keluar. Nah, karena suara tadi sudah tabrakan dengan gigi, otomatis dia butuh celah untuk keluar. Nah, kalau kita rapatkan gigi dengan benar-benar rapat, itu akan membuat suara shin tertahan. Kayak gini suaranya contohnya. Ya. Jauhkan sedikit kedua rahang. Sha. Nah, baru shin akan terdengar lebih jelas. Kesalahan yang ketiga adalah menggunakan bagian tengah lidah yang lebih dekat ke arah depan atau menggeser makhraj shin lebih ke arah depan, menyelisih dari gambar yang sudah teman-teman lihat ya. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena itu akan menyebabkan suara shin mirip seperti suara sin. Nah, kalau kita geser sedikit itu akan menyebabkan suaranya berubah menjadi atau tercampur antara shin dengan sin. Contohnya seperti ini. Minash ya, nash, nash. Nah, itu ada percampuran antara sin dengan shin. Jadi pastikan suara shin benar-benar jelas, tidak mirip sin dan tidak mirip huruf yang lain. Minasya, minasya, seperti itu. Dan kesalahan berikutnya ialah menebalkan suara huruf shin ya, terlebih saat bersebelahan dengan huruf isti'la. Contoh, syatoto. Enggak, shinnya harus tipis. Syatoto. Jangan syatoto. Jangan sho, tapi sya.
syatoto. Seperti itulah cara melafalkan huruf shin yang fasih. Dan sekarang kita praktek membaca huruf shin. Baik, silakan teman-teman ikuti kami. Sha, sha, shu, shu, shi, shi, ash, ash, ush, ush, ish, ish, asya, asya. Dan sekarang praktek dalam kata. Syai'a, syai'a, mansyur, mansyur, syi'tum, syi'tum, yash'urun, yash'urun, bushra, bushra, ishtarau, ishtarau, asyajarah, asyajarah. Dan sekarang praktek dalam potongan-potongan ayat suci Al-Quran. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani lan yadurrullaha syai'a. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Baik, jadi seperti itulah cara melafalkan huruf shin yang fasih sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Allahu ta'ala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.